Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Sebagai salah satu negara Timur Tengah yang punya peran penting, banyak orang yang menaruh harap Arab Saudi mampu menghentikan aksi kejam Israel. Nyatanya mereka hanya mengecam dan meminta aksi saling serang dihentikan, belakangan baru muncul sikap yang menunjukkan keberpihakan mereka dengan seruan boikot. Apa yang sebenarnya terjadi pada Saudi? Mengapa mereka baru menyerukan boikot, padahal orang-orang di belahan bumi lain sudah melakukannya sejak lama? Tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Warga Palestina dan warga dunia paling menunggu respon Arab Saudi, melihat aksi saling serang Hamas dan Israel pada awal Oktober lalu. Satu hari setelah operasi Badai Al-Aqsa, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud selaku Menteri Luar Negeri Arab Saudi, muncul dan menyatakan sikap bahwa Arab Saudi menolak warga sipil tak bersenjata menjadi target perang. Selain itu, Arab Saudi juga mengecam Israel yang menyuruh 1 juta warga Gaza meninggalkan tempat tinggalnya. Kerajaan Arab Saudi menegaskan penolakannya terhadap seruan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Dan kecamannya atas terus-menerus menargetkan warga sipil tak berdaya di sana, karena semakin hari Israel semakin brutal menyerang warga Gaza. Pangeran Faisal kembali buka suara untuk menghentikan penyerangan kepada warga sipil, kedua belah pihak dan segera mengusahakan perdamaian. Pangeran Faisal juga menyampaikan kritiknya kepada Israel, seperti yang dikutip dari Al-Arabiyah. Kerajaan Arab Saudi juga mengingatkan kembali. Peringatannya bahwa situasi berbahaya saat ini adalah akibat dari pendudukan Israel yang terus berlanjut, perampasan hak-hak asasi rakyat Palestina. Dan provokasi sistematis kritik tersebut sebenarnya masih sedikit jauh dari yang diharapkan oleh warga Palestina dan masyarakat pro-Palestina. Banyak yang berharap Arab Saudi bisa melakukan hal lebih banyak untuk menghentikan penderitaan warga Gaza, apalagi negara pimpinan Raja Salman adalah negara kaya dan disegani di mata dunia. Ada banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Israel. Sikap Arab Saudi tersebut mengindikasikan adanya pengaruh normalisasi hubungan pemerintah Arab Saudi dan Israel. Mari kita flashback sejenak untuk melihat hubungan kedua negara. Israel sudah sejak lama mengincar hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Normalisasi ini dilatar belakangi oleh adanya Iran sebagai musuh bersama. Peningkatan kekuatan militer Iran membuat kedua negara ketar-ketir. Mereka takut Iran bisa mengancam kedaulatan negara masing-masing. Hal ini berdasarkan tulisan Jonathan Reinhard dan Michael Yari berjudul The Transformation of Saudi-Israel Relations. Hubungan tersebut memang masih di balik layar, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya mereka akan semakin terbuka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan sangat bersemangat dengan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi ini. Menurutnya perdamaian itu akan bisa menciptakan Timur Tengah yang baru. Kekhawatiran Arab Saudi semakin menjadi-jadi. Kala Iran semakin maju dalam hal nuklir, senjata mematikan yang bisa melulantakan wilayah musuh, Riyadh menyadari bahwa Israel memiliki kemampuan militer yang bisa membendung Iran. Apalagi Israel selama ini selalu disokong oleh Amerika Serikat, baik dari segi dana maupun persenjataan. Menjalin hubungan baik dengan Israel juga berarti mengamankan dukungan Amerika Serikat. Dengan kata lain, Israel adalah sekutu potensial bagi Arab Saudi. Sayangnya hubungan diam-diam Arab Saudi dan Israel sekaligus membuktikan bahwa Riyadh serius soal isu Palestina. Isu kerjasama antara Arab Saudi dan Israel kembali terdengar tahun ini, dan tentu saja diperantarai oleh Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Israel Ali Cohen bahkan sudah buka-bukaan dengan kesempatan kerja sama tersebut. Seperti yang tertulis dalam The Times of Israel, kami sangat optimis tentang kemungkinan mencapai kesepakatan seperti ini. Ini adalah kesepakatan yang dapat dicapai. Setelah itu lebih banyak negara akan mengikuti. Amerika Serikat adalah pihak yang paling bersemangat melihat anak emasnya mulai diterima bangsa Arab, apalagi sekelas Arab Saudi, yang punya pengaruh besar di Timur Tengah. Melihat Arab Saudi berdamai dengan Israel, sangat mungkin negara-negara Arab lainnya akan menyusul. Harapan soal menuju Timur Tengah yang baru sepertinya menjauh. Pasalnya perlahan tapi pasti, posisi Arab Saudi mulai berubah. Yang sebelumnya terkesan netral persoalan Hamas, Palestina, dan Israel, kelamaan mulai menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina, salah satunya lewat kecaman Raja Salman bin Abdul Aziz, setelah serangan Israel ke Jabaliyah, sebuah kamp pengungsian terbesar yang ada di Gaza. Sang Raja menegaskan bahwa kerajaan Arab Saudi mengutuk keras tindakan brutal Israel di kamp Jabaliyah, yang menyebabkan sebagian besar warga sipil tak berdosa meninggal, dan mengalami luka parah. Jabaliyah sudah lama menjadi rumah bagi para pengungsi Palestina dari serangan Israel sejak tahun 1948 lalu.
Bukti lain keberpihakannya adalah Riyadh mulai berkomunikasi dengan Iran yang kita tahu sendiri bahwa sejak awal Iran adalah negara paling vokal mendukung Palestina dan Hamas. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri kedua negara Pangeran Faisal dan Hossein Amir Abdullahian pun tercipta. Selain itu Arab Saudi juga menjadi tuan rumah dua konferensi luar biasa yang diadakan untuk membahas nasib warga Palestina. Ada konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab yang diadakan di Riyadh pada tanggal 11 November lalu. Membahas soal agresi Israel terhadap Palestina, sejumlah poin pun disepakati. Mereka mengecam dan mengutuk aksi brutal Israel kepada rakyat Palestina yang ada di jalur Gaza dan tepi barat. Mereka menuntut pembebasan Palestina dari penjajahan dan pendirian negara merdeka dan berdaulat dengan Al-Quds Al-Syarif atau Yerusalem sebagai ibu kotanya. Mereka juga menyoroti dan meminta pertanggungjawaban negara-negara yang mendukung pendudukan Israel, mendukung pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel, dan menghalangi terwujudnya perdamaian di antara Israel dan Palestina. Lalu mereka juga menuntut Dewan Keamanan PBB mengambil langkah tegas untuk menghentikan agresi Israel. Selain itu negara-negara yang hadir juga menugaskan Menteri Luar Negeri Arab Saudi sebagai Presiden KTT Arab dan Islam ke-32 bersama mitranya untuk memulai tindakan internasional dalam rangka menghentikan kekerasan di Gaza. Setelah konferensi selesai, delegasi Arab Saudi termasuk Pangeran Faisal bin Farhan pun berangkat ke Beijing, kemudian ke Moskow, untuk mempromosikan gencatan senjata dan solidaritas untuk rakyat Palestina. Kemudian mereka akan bertolak ke London. Negara-negara yang hadir dalam konferensi luar biasa itu juga sepakat menyeru kepada semua negara untuk memberlakukan embargo senjata untuk Israel. Kami mendesak semua negara untuk berhenti mengekspor senjata dan amunisi ke Israel. Selama ini senjata-senjata ekspor itu digunakan para tentara dan pemukim ilegal khususnya yang ada di tepi barat untuk membunuh warga Palestina, menghancurkan sekolah, rumah warga, rumah sakit, gereja, dan masjid. Putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS juga secara terang-terangan mendesak semua negara terutama negara barat untuk memboikot Israel soal ekspor senjata. Hal ini disampaikan dalam konferensi daring dengan negara-negara yang tergabung dalam bridge konferensi tersebut. Dilaksanakan khusus membahas situasi di Timur Tengah, terutama soal Gaza. Negara-negara yang hadir dengan tegas operasi Israel di jalur Gaza Bridge merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Negara-negara tersebut sekaligus menjadi anggota tetap organisasi tersebut. Bridge adalah sebuah kelompok ekonomi yang isinya negara-negara berkembang, dan Arab Saudi awal tahun ini resmi menjadi salah satu anggotanya. MBS juga mendesak Israel segera menghentikan operasi militer untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang semakin hari semakin parah. Sang pangeran juga menyerukan agar penyaluran bantuan kepada warga Gaza segera dilakukan. MBS juga mengutuk aksi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Salah satu pelanggaran yang dimaksud adalah menyerang fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Dua di antaranya adalah Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dan Rumah Sakit Al-Shifa. Saudaraku yang beriman, butuh waktu sebulan lebih agar MBS mengambil langkah tegas dengan seruan untuk negara-negara barat untuk tidak mengirim senjata ke Israel, alias memboikot Israel. Semoga dengan seruan MBS penyerangan Israel benar-benar berakhir, tak sekedar gencatan senjata saja. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.